Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi di media aparatur. Di kesempatan ini saya akan menjawab dan menanggapi komentar di salah satu video, yaitu atas nama Bapak Sutrisno. Pertanyaannya, nama saya di kakak pakai SPD, udah perbaikan di Dukcapil tapi di info GTK kolom status NUPTK nya masih kuning dengan keterangan NIK tidak valid. Bagaimana solusinya? Nah, ini saya akan tanggapi secara langsung dan akan semoga memberikan solusi. Kebetulan saya pribadi sebagai operator itu menangani permasalahan yang sama ya. Ini contohnya. Nah, di sini yang dihadapi Pak Sutrisno itu sama ya pertanyaannya dengan yang saya alami permasalahan sekarang. Jadi kebetulan ada 3 guru yang residu di Perpal PTK, dan ketika dicek di info GTK pun masih merah ya. Nah, kebetulan yang satunya itu sudah terselesaikan, tinggal 2. Nah, tinggal 2 ini permasalahannya sama dengan Bapak Sutrisno, sudah diperbaiki di Dukcapil, namun di di info GTK nya masih merah ya. Masih merah, NIK tidak valid, status NUPTK masih kuning ya. Nah, validasinya seperti ini. Belum memenuhi syarat. Nah, kemudian ketika kita ngecek itu kan Pak Sutrisno itu kan udah diperbaiki di Dukcapil ya. Nah, di Perpal PTK-nya pun ini yang saya alami sekarang itu masih residu. Padahal guru tersebut itu sudah diperbaiki di Dukcapil sama dengan permasalahan Pak Sutrisno. Namun saya tidak tinggal diam ya, artinya ketika guru tersebut sudah memperbaiki di Dukcapil, sampai 3 hari saya menunggu dan sekarang udah 4 hari belum juga berubah residunya. Akhirnya saya coba konsultasi ke dinas, ke teman operator, dan baca-baca juga ya referensinya dari aturan Kemendikbud, kemudian dari ya macam-macam lah. Intinya permasalahan ini tidak bisa ditangani oleh operator dinas. Jadi ketika sudah ditangani di Dukcapil, namun di sini masih merah ya, udah 3 hari tapi masih merah, itu Bapak Ibu silakan kalau sudah mentok ya, silakan mengadu di salah satu website yang dinaungi oleh Kemendikbud. Itu websitenya mengenai pengaduan ya, pengaduan. Nah, kebetulan ini udah ada pengalaman juga kemarin itu, bulan kemarin, mengenai info GTK bermasalah, kemudian saya coba adukan dan ternyata 1 hari diproses cepat ya. Nah, sekarang itu saya pengen melakukan hal yang sama atas dasar Dukcapil masih merah padahal sudah diperbaiki, kemudian di info GTK nya pun masih tetap tidak bisa ya, artinya masih merah, masih invalid. Sedangkan untuk tunjangan sertifikasi itu harus melampirkan info GTK yang sudah valid atau sudah hijau. Nah, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan untuk yang ini, sekalian saya praktek juga ya. Ini untuk guru yang bermasalah, dan ini ditujukan untuk Pak Sutrisno khususnya, menanggapi komentar Pak Sutrisno. Dan jika ada yang masalahnya sama, silahkan bisa ikuti step by stepnya. Nah, Bapak Ibu, di info GTK merah di Perpal pun berarti masih residu. Untuk mengatasi agar cepat divalidasi oleh pihak pusat, maka Bapak Ibu silahkan di screenshot ya, screenshot sebagai bukti lampiran. Nah, kemudian setelah di screenshot, siapkan teks aduannya seperti apa supaya Bapak Ibu itu bisa secara to the point ya untuk menyampaikan kendalanya. Nah, Bapak Ibu silahkan masuk di ultkemendikbud.go.id. Nantinya ketika Bapak Ibu itu mengaksesnya di jam kerja ya, ini ada ada pemberitahuan untuk informasi jam layanan ULT untuk tatap muka, jam kerjanya jam 8 sampai jam 3. Nah, untuk kontak center atau untuk telepon, Bapak Ibu misalnya pengen menghubungi adminnya langsung, bisa dilakukan jam 8 sampai jam 5. Nah, untuk Bapak Ibu misalnya di malam hari pengen
pengen mengadukan gitu ya, bisa melalui email. Ataupun Bapak Ibu pengen live chat ya, ini Bapak Ibu tinggal klik saja seperti ini ya, tinggal klik seperti ini, nanti secara otomatis live chat akan disalurkan ke admin ULT Kemendikbud. Namun ini hanya jam kerja saja ya. Jadi karena ini sudah malam ya, atau sudah melebihi jam kerja, saya akan mengirimkan aduan ini ke email. Bapak Ibu silahkan bisa klik. Ini nanti kita isi ya, email Anda berarti email pribadi yang ingin disampaikan. Misalnya pengen dibales nih, nah email dibalesnya email di mana gitu ya. Bapak Ibu silakan masukkan. Ini kita sambil belajar bareng ya Bapak Ibu, karena saya juga mengalami hal yang sama dan belum menemukan solusi. Nah, solusi satu-satunya ketika Bapak Ibu mentok ya, untuk mempercepat ya, menghubungi aduan langsung ke pusat. Kemudian provinsi, silakan masukkan provinsi Bapak Ibu di daerah mana. Kita cari nih. Nah, kemudian peran Bapak Ibu ini yang mengadunya itu sebagai apa? Sebagai guru kah, sebagai operator atau admin sekolah, atau misalnya tata usaha ya, tenaga administrasi. Nah, di sini saya admin sekolah. Jenis laporan Bapak Ibu pilih. Ini pertanyaan dan informasi, permintaan, keluhan dan kendala, aspirasi dan saran. Nah, Bapak Ibu boleh permintaan atau boleh keluhan, tapi kalau saya keluhan ya. Keluhan, kategori masalahnya, kategori masalah Bapak Ibu cari yang sekiranya sesuai ya. Kita cari yang sesuai. Nah, tunjangan profesi guru. Selain ini, coba kita lihat lagi. Kita lihat mana yang paling tepat ya. Nah, berarti yang paling tepat ini ya Bapak Ibu. Informasi tunjangan guru, data Simtun, info GTK. Kita klik info GTK. Oke. Nah, di sini kalau Bapak Ibu tidak mencantumkan juga nggak apa-apa, tinggal tulis 0 atau strip. Judul laporan pengaduan, kira-kira sesuai ya. Ini Bapak Ibu boleh cari referensi lain. Validasi terdeteksi residu. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sampaikan ya. Ini saya sudah siapkan redaksinya. Kita copy saja, di sini kita tempel. Ini agak error juga. Nah. Mempengaruhi info GTK. Atau dalam kurung ya. Ini judul laporan, pengaduan validasi Dukcapil terdeteksi residu. Oke, ini kita tempatkan di sini ya, agar ini boleh berbeda ya Bapak Ibu, nggak mesti sama.
silakan disusun kata-katanya. Nah, kalau saya sendiri seperti ini Bapak Ibu. Terkait info GTK masih invalid untuk lampiran tunjangan TPG. Kendalanya pada kolom status NU PTK terdeteksi NIK invalid. Setelah cek verbal PTK, saya menemukan nama yang tertera di KTP dan verbal PTK tidak sesuai. Kemudian yang bersangkutan atau guru tersebut ya, sudah memperbaiki KTP di Dukcapil, tapi di verbal PTK masih Dukcapil. Oke, tapi di verbal PTK masih validasi ya. Validasi Dukcapil masih terdeteksi residu sehingga info GTK guru tersebut masih merah. Mohon dibantu untuk proses validasinya. Terima kasih. Ya. Seperti itu aja cukup Bapak Ibu. Insya Allah bisa mewakili permasalahan ini ya. Nah, kemudian untuk memperkuat silakan Bapak Ibu lampirkan yang screenshotan ya, yang screenshotan ini. Nah, jika pengen menambah file lagi, Bapak Ibu boleh screenshot ya. Ini saya tambahkan lagi, saya akan tambahkan lagi. Oke, guru invalid atas nama ya, kita simpan dulu. Nah, ini satu guru, kita coba logout dulu. Kita masuk ke guru yang satunya ya, kita coba lengkapi lampiran agar jelas ya Bapak Ibu. Semakin jelas semakin tertuju permasalahannya. Nah, ini juga masih valid, hal yang sama. Nah, kita akan screenshot, kita namakan guru invalid. Nah, kalau sudah, kita masuk ke ULT lagi ya, ke email ini. Kemudian tambahkan file yang tadi screenshot, guru invalid guru A, tambahkan satu lagi guru invalid ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini loh permasalahannya, biar langsung diatasi gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu melampirkannya itu maksimal 5 file ya. Dan kebetulan saya melampirkan 3 file, jadi masih cukup. Nah, kemudian kita kirim, nanti dibalasnya itu melalui email yang tertera di sini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah emailnya, karena dibalasnya itu melalui email yang sudah kita tulis. Nah, kita kirim, semoga usaha kita itu nggak sia-sia ya. Jadi selain kita request Anda telah berhasil dikirim, nanti akan dibales melalui email yang sudah kita tulis di halaman atas. Nah, itu sih saran saya untuk Pak Sutrisno. Kebetulan saya juga mengalami hal yang sama dengan kendala Pak Sutrisno. Semoga ini bisa menjawab permasalahan Bapak Ibu yang sekiranya sama gitu permasalahannya, sudah diperbaiki tapi masih merah gitu. Daripada kita menunggu ya, kita baiknya itu ada usaha buat ke arah situ gitu. Jangan diam ya, intinya jangan diam. Nah, karena memang proses 3 hari itu sudah saya lalui dan tidak ada perubahan. Nah, saya coba sharing dan konsultasi ke dinas pun tidak ada akses buat kapan waktunya dan mempercepatnya itu seperti apa gitu. Itu dinas nggak tahu, karena ini berkaitan tentang sistem validasi yang ada di pusat. Ya, intinya saya sebagai operator gitu hanya melakukan yang saya bisa ya. Semoga Bapak Ibu untuk pencairan TPG triwulan 3 dan triwulan berikutnya, triwulan 4, tidak ada kendala ya. Ini adalah sistem baru. Saya juga ini mengalami hal yang rumit ya, tiba-tiba ada yang merah gitu. Ini sedetail ini saya baru tahu karena sebelumnya tidak ada sosialisasi. Mungkin itu saja, silahkan di-share ke yang lain, ke sosial media. Semoga Bapak Ibu yang share juga punya punya andil untuk menolong teman-teman yang lagi mengalami hal yang sama.
Terima kasih yang sudah support, subscribe ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.